Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mufaddal al-mukarram, para alim, para ulama, para kiai, mahasiswa-mahasiswi kelas B9 yang senantiasa kami ta'zimi dan kami muliakan. Wabil khusus Bapak dosen usul fikih yang senantiasa kami ta'zimi dan mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ijma' dan Qiyas. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin, setidaknya ada 4 poin, mulai dari pengertian ijma', pengertian qiyas, kedudukan ijma' dan qiyas, serta penerapan dan tantangan ijma' dan qiyas dari dulu hingga sekarang. Untuk itu, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ijma'. Kata ijma' menurut etimologi atau indal lughah menurut bahasa adalah sepakat. Adapun menurut terminologi atau menurut istilah, ijma' berarti kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ijma' dapat digunakan sebagai hujjah setelah Al-Quran dan hadis adalah diantaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ma ro'ahul muslimuna hasanan, apa-apa yang dilihat baik oleh orang-orang Islam, fahuwa indallahi hasanun, maka menurut pandangan Allah juga baik. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 115 yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesudah jelasnya kebenaran baginya dan ia mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, maka kami Allah biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya. Menurut teks dari surah An-Nisa ini jelas bahwa jalan yang bukan jalannya orang mukmin maka dianggap sesat dan ia akan dihadiahi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya syarat dan rukun qiyas. Syarat dan rukun ijma'. Adapun syarat-syarat ijma' adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang bersepakat adalah para mujtahid. Yang kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid, bukan hanya sebagian mujtahid. Yang ketiga, para mujtahid haruslah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, dilakukan setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, kesepakatan mereka haruslah berupa syariat. Dalam hal persyaratan ini, ada juga ulama yang mengatakan bahwasannya zaman masuk sebagai salah satu dari syarat ijma'. Adapun untuk rukun ijma', di sini kami menyampaikan 3 rukun ijma'. Yang pertama, adanya kesepakatan sejumlah mujtahid pada suatu masa tentang peristiwa yang terjadi. Kesepakatan itu harus dari sejumlah mujtahid dan tidak dipandang ijma' jika hanya ada seorang atau 2 orang mujtahid saja yang melakukan kesepakatan. Rukun yang kedua adalah ketetapan hukum yang telah menjadi ijma' adalah kesepakatan dari seluruh mujtahid, bukan hanya sekelompok mujtahid. Dan jika ada kelompok yang menentang ijma' tersebut, maka ijma' menjadi tidak sah.
walaupun penentang ijma' tersebut lebih sedikit dari jumlah ulama yang menyepakati ijma' tersebut. Sedangkan rukun yang ketiga adalah suatu ketetapan bisa dikatakan ijma' jika disepakati oleh seluruh mujtahid yang ada pada suatu zaman, meskipun mereka berbeda tempat. Ijma' sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ijma' shori dan ijma' sukuti. Ada juga yang menyebut dengan istilah ijma' qauli dan ijma' sukuti. Ijma' shori adalah kesepakatan para mujtahid atas kedudukan hukum suatu masalah yang berawal dari fatwa setiap mujtahid yang telah dinyatakan dengan lisan ataupun perbuatan. Kemudian permasalahan yang telah disepakati itu oleh ulama diijma'kan menjadi kesepakatan bersama dan tidak adanya perbedaan pendapat di kalangan jumhur atau kebanyakan ulama. Kekuatan ijma' shori ini sangat kuat dan menjadi dalil qat'i setelah Al-Quran dan hadis. Adapun jenis yang kedua yaitu ijma' sukuti, di mana suatu pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid, kemudian pendapat itu diketahui oleh mujtahid yang lain yang hidup pada masa yang sama atau hidup semasa. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkarinya ataupun mengiyakan pendapat tersebut. Nah, jadi ada sejumlah mujtahid yang menghukumi suatu hukum atau mensepakati suatu hukum, tetapi ada beberapa mujtahid yang diam saja. Jadi tidak mengingkari juga tidak mengiyakan. Dasar hukum yang keempat yaitu qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur seperti kalimat aku mengukur tanah dengan memakai satuan meter. Qiyas mengharuskan adanya dua perkara yang salah satunya disandarkan kepada yang lain secara sama. Qiyas menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada nas atas hukumnya karena ada persamaan keduanya dalam ilat pada hukum tersebut. Qiyas juga bisa berarti menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Karena dengan qiyas ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum kepada sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis. Sebab dalam hukum Islam kadang tersurat jelas dalam Al-Quran dan hadis, tapi kadang juga bersifat implisit, analogik atau tersirat. Yang terkadang dalam nas beliau Imam Syafi'i mengatakan setiap peristiwa pasti ada kepastian hukum dan umat Islam wajib melaksanakannya. Namun jika tidak ada ketentuan hukum yang pasti, maka haruslah dicari dengan cara ijtihad, dan ijtihad itu adalah qiyas. Proses pengiyasan dilakukan dengan cara menganalogikan sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ilat akan melahirkan hukum yang sama. Karena qiyas merupakan aktivitas akal, maka ada ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama tentang digunakannya atau tidak digunakannya qiyas. Dalam hal ini terdapat 3 kelompok besar, yaitu 1. Kelompok jumhur mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nasnya baik dalam Al-Quran atau Al-Hadis, pendapat sahabat atau ijma ulama, tapi hal tersebut dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. 2. Madhab Dzahiriyah dan Syiah Imamiyah.
sama sekali tidak memakai kias, hanya terpaku pada teks. Dan yang ketiga, akhor atau kelompok yang lebih memperluas pemakaian kias. Terkadang dalam kondisi atau masalah tertentu ini menerapkan kias sebagai pentaskhih dan kemudian Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil kehujahan kias. Tidak diragukan lagi bahwa aliran jumhur adalah aliran yang tepat dan paling kuat. Mengapa? Dikarenakan argumentasinya berdasarkan atas prinsip berpikir logis di samping tetap berpegang pada Al-Quran dan petunjuk Rasulullah. Dalil Al-Quran adalah sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna bil yaumil akhir. Dan yang artinya, hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, yaitu sunnah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ayat tersebut menjadi dasar hukum qiyas karena di dalamnya terdapat ungkapan kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak lain dan tidak bukan adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda bahwa apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dilakukan dengan cara jalan mencari ilat hukum yang dinamakan qiyas. Kemudian dalil Al-Qur'annya sebagai berikut. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Sesungguhnya dalam kisah mereka terdapat pelajaran. Di dalam lafaz ittibar di atas ditafsirkan dengan makna al-ittizah, mengambil pelajaran. Hal itu tidak lain adalah penetapan terhadap firman Allah dan ciptaannya, yaitu bahwa sesuatu yang berlaku bagi contoh maka ia berlaku pula pada yang menjadi contoh. Analoginya adalah seperti ini. Apabila seorang pegawai dijatuhi hukum karena menerima suap, lalu sang kepala berkata kepada teman-teman sekantor, sesungguhnya ini adalah suatu pelajaran bagi kamu, maka ambillah sebagai pelajaran. Maka dapat dipahami dari kata-kata sang kepala tersebut, kamu akan sepertinya. Jika kamu melakukan hal yang sama, kamu akan dihukum sebagaimana hukuman yang menimpanya. Dan juga sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya bahwasanya Rasulullah ketika hendak mengutus Mu'adz menuju negeri Yaman berkata kepadanya, bagaimana kau memberi putusan? Mu'adz menjawab, saya akan memutuskan berdasarkan kitab Allah. Jika saya tidak menemukannya, saya memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Kemudian jika saya tidak menemukannya, maka saya akan berijtihad dan saya tidak akan sembrono. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk-nepuk dadanya dan berkata, segala puji adalah bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Allah kepada apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Dari hadis di atas, Rasulullah mengakui Mu'adz untuk berijtihad bila dia tidak menemukan nas yang dia gunakan untuk memberi putusan baik Al-Quran ataupun As-Sunnah, sedang ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk sampai kepada hukum, dan ijtihad juga meliputi qiyas. Dengan adanya dalil kehujahan qiyas di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pada saat sekarang qiyas masih terjadi. Pembagian qiyas pada dasarnya qiyas juga memiliki beberapa jenis. Secara umum terbagi menjadi 3, yaitu qiyas ilat. Qiyas ilat juga terbagi menjadi 2 jenis. Misalnya qiyas jali, dan yang selanjutnya adalah
kias khafi. Dan yang kedua adalah kias dolalah. Jenis kedua adalah kias adalah, yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil ilat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Yang ketiga, kias sabah. Contoh-contoh kias. Berhubung kias adalah analogi ataupun perumpamaan, maka contohnya adalah menentukan hukum halal haram dari narkotika. Narkotika tidak disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada di zaman Nabi Muhammad. Maka para ulama dan ahli ijtihad kemudian menganalogikan narkotika ini sebagai khamr, minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding minuman memabukkan tadi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya adalah haram. Adapun di antara contoh kias yang dilakukan oleh ulama Nusantara, misalnya dalam konteks hukum minum alkohol, para ulama mengiaskan hukum minum alkohol dengan hukum minum khamr, minuman keras yang diharamkan. Premis pertama, khamr diharamkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis karena dapat memabukkan dan merusak akal. Premis kedua, ilat, alkohol juga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat memabukkan dan merusak akal. Kesimpulan kias, oleh karena itu hukum minum alkohol juga diharamkan dengan menggunakan kias ini. Dalam konteks ini para ulama Nusantara sepakat bahwa hukumnya khamr dapat diterapkan pada alkohol, sehingga keduanya memiliki hukum yang sama. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan kias. Dalam teori hukum klasik, kias dianggap sebagai prinsip dasar atau sumber hukum yang keempat setelah ijma. Kias juga dipandang sebagai salah satu cara ijtihad karena kias merupakan proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkap ketetapan hukum yang sepenuhnya yang bergantung pada Al-Quran dan Sunnah. Fungsi kias dalam mengungkapkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah dikemukakannya, semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan orang Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi yang mengacu pada adanya ketentuan hukumnya. Jika ketentuan hukum itu disebutkan, maka haruslah dicari indikasi mengacu pada ketentuan hukum tersebut dengan berijtihad. Pernyataan di atas menegaskan bahwa fungsi kias sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya Al-Quran dan Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Imam Syafi'i memiliki wawasan berjangkauan jauh ke depan, bahwa kaum muslimin di dalam hidupnya senantiasa menghadapi berbagai peristiwa baru yang secara tegas hukumnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Oleh karena itu, setiap peristiwa tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum tetapi tidak dijelaskan di Al-Quran atau Sunnah, maka harus dicari dalam Al-Quran atau Sunnah dengan menggunakan kias. Jadi kias dalam pandangan Imam Syafi'i berperan besar dalam penggalian hukum bagi peristiwa baru yang dihadapi kaum muslimin. Walaupun kias berfungsi sangat berperan dalam mengungkapkan hukum peristiwa yang tak disebutkan dalam nas, namun dalam pandangan Imam Syafi'i hasil pengetahuan hukum yang diungkapkan kias tidak sama peringkatnya dengan pengetahuan hukum yang diperoleh secara sahih dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Alasan menempatkan kedudukan hasil kias lebih rendah dari pengetahuan hukum secara sahih dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma, karena pengetahuan hukum yang diperoleh dengan kias hanya benar secara lahir menurut apa yang dicapai oleh kemampuan nalar mujtahid yang tidak aman dari pengaruh subjektivitas. Beberapa kedudukan kias dalam hukum Islam yaitu: 1. Sumber hukum sekunder. Kias menduduki peringkat keempat dalam hierarki sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma atau kesepakatan para ulama. Kias hanya digunakan jika Al-Quran, Sunnah, dan Ijma tidak memberikan jawaban eksplisit untuk suatu masalah.
2. Alat penetapan hukum. Kias bukanlah sumber hukum mandiri, tetapi alat untuk menetapkan hukum dengan merujuk pada hukum yang telah ada. Oleh karena itu, penggunaan harus berdasar pada sumber-sumber hukum utama Islam dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Yang ketiga, keterkaitan dengan ijtihad. Kias termasuk dalam bentuk ijtihad, yaitu upaya dalam menggali hukum baru. Karena sifat ijtihad yang memerlukan pemahaman mendalam dan ketelitian, kias juga hanya bisa dilakukan oleh ulama atau mujtahid yang memiliki kompetensi dalam hukum Islam. Selain penerapan ijma' dan kias, ijma' dan kias juga mempunyai tantangan tersendiri. Salah satunya yaitu tantangan penerapan ijma' adalah kesulitan mencapai konsensus global, karena pada zaman sekarang ulama sudah tersebar di berbagai benua, ada Eropa, Asia, dan juga Amerika, sehingga kalangan ulama ini sulit untuk memiliki akses yang baik, sulit untuk memiliki akses komunikasi yang baik. Dan juga di era luasnya penyebaran Islam, ini menimbulkan beberapa mazhab budaya serta pandangan. Mencapai konsensus di kalangan ulama secara global menjadi tantangan besar. Ada perbedaan pandangan antara ulama, sehingga ijma' seringkali hanya bisa dicapai di kalangan terbatas atau di dalam satu mazhab tertentu saja. Kemudian tantangan selanjutnya yaitu keberagaman mazhab. Ijma dalam satu mazhab belum tentu diakui oleh mazhab yang lainnya. Misalnya ijma yang disepakati oleh ulama Sunni mungkin tidak diterima oleh ulama Syiah. Yang selanjutnya tantangan perubahan sosial dan budaya. Dinamika sosial dan budaya yang berbeda di berbagai negara membuat kesepakatan dalam masalah hukum tertentu menjadi lebih sulit. Setiap komunitas muslim menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga kadang sulit untuk mencapai kesepakatan hukum yang seragam. Tantangan penerapan kias yang pertama, penerapan interpretasi ulama. Perbedaan pendapat. Ulama satu mengatakan bahwasanya kejadian ini sudah pernah terjadi pada sebelumnya. Ulama yang satunya kejadian ini berbeda dengan kejadian yang sebelumnya. Pay letter berbeda dengan PNM atau Bank Mekar. Itu adalah salah satu perbedaan interpretasi ulama yang menjadi sebuah tantangan untuk dicarikan ilat daripada sumber permasalahan tersebut. Tantangan kias yang selanjutnya yaitu kemajuan teknologi dan kompleksitas masalah modern. Dengan munculnya teknologi dan masalah-masalah baru yang sangat kompleks seperti biotika, cloning, dan juga bayi tabung, transaksi keuangan digital, serta isu-isu lingkungan, penerapan kias menjadi semakin menantang. Ulama harus sangat teliti dalam menentukan ilat yang benar dan relevan untuk situasi-situasi baru tersebut. Kemudian di era modern ada keterbatasan ijtihad, yaitu kurangnya mujtahid. Sedangkan kias dan ijma ini hanya bisa dilakukan oleh ulama yang memiliki kapasitas sebagai mujtahid, yaitu mereka yang memiliki kualifikasi tinggi dalam ilmu agama, bahasa Arab, dan sumber-sumber hukum Islam. Namun dalam era modern jumlah ulama yang mencapai tingkat mujtahid semakin berkurang, sehingga penerapan kias dan ijma juga menjadi lebih terbatas. Kemudian keterbatasan ijtihad dalam era modern ini, krisis otoritas agama. Di era modern otoritas agama tidak lagi terpusat seperti pada masa-masa Islam yang awal.
Pada kesimpulan dari makalah ini, yaitu pertama, ijma adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Islam pada masa tertentu sesudah Rasul wafat, suatu hukum syara yang amaliyah. Fatwa sahabat adalah jawaban, pendapat, atau putusan atas sebuah hukum yang disampaikan atau diberikan oleh sahabat Nabi, selain menerangkan tentang maksud dari sebuah ayat Al-Quran dan maksud dari sebuah hadis. Kedua, qiyas menurut usul fikih adalah mempersamakan sesuatu kejadian yang tidak ada nas atau hukumnya, karena ada persamaan keduanya dalam ilat pada hukum tersebut. Dimaksud fungsi ijma dan fatwa sahabat di sini adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil-dalil lain dan Al-Quran, berupa nas atau bukan. Memang pada dasarnya ijma dan fatwa sahabat itu menurut ulama ahlus sunnah mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Dalam teori hukum klasik, qiyas dianggap sebagai prinsip dasar atau sumber hukum yang keempat setelah ijma. Qiyas juga dipandang sebagai salah satu cara ijtihad karena qiyas merupakan proses ijtihad yang sistematis untuk mengungkap ketetapan hukum yang sepenuhnya yang bergantung pada Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penerapan dan tantangan ijma qiyas. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa terhadap suatu masalah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan Sunnah, dan memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Penerapan ijma melibatkan ulama dari berbagai wilayah untuk mencapai kesepakatan tentang masalah yang baru muncul, terutama jika tidak ada nas yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Salah satu contoh penerapan ijma yaitu yang pertama, pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini terjadi pada masa sahabat, yaitu sahabat Khalifah Abu Bakar dan juga sahabat Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun tidak ada teks yang eksplisit yang menyatakan perintah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, para sahabat sepakat akan pentingnya tindakan ini. Kemudian contoh yang selanjutnya, larangan menikahi wanita dan bibinya secara bersamaan. Meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan secara langsung larangan ini dalam hadis, para ulama mencapai kesepakatan bahwa pernikahan semacam ini dilarang karena alasan kesamaan hukum dengan hubungan lain yang serupa yang telah dilarang oleh Nabi. Kemudian selanjutnya penerapan qiyas. Qiyas diterapkan ketika tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma tentang masalah tertentu, tetapi terdapat kasus yang mirip atau serupa dengan hukum yang sudah ada. Penerapan qiyas adalah metode yang fleksibel yang membantu hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan masalah-masalah baru. Salah satu contoh penerapan qiyas yaitu adalah narkoba. Dalam Al-Quran tidak ada tertulis narkoba ataupun minuman, tidak tertulis narkoba maupun narkotika. Yang tertulis dalam Al-Quran yaitu khamr. Khamr diharamkan karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Nah, melalui qiyas ini para ulama mengharamkan narkoba dengan alasan yang sama, yaitu karena narkoba juga merusak akal dan tubuh mirip dengan khamr. Contoh penerapan qiyas yang selanjutnya yaitu zakat pada penghasilan modern. Pada zaman Rasul, zakat diwajibkan atas hasil pertanian, perdagangan dan hewan ternak. Dalam konteks modern,
ulama mengkiaskan, yaitu penghasilan yang didapatkan dari jasa maupun profesi itu dikenakan zakat.